Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita sempat membahas kisah perjalanan Doflamingo, di video kali ini kita akan membahas kekuatan tempur armada bajak laut Don Quixote, yang mana kita tahu terbentuknya kelompok ini bermula pada saat Dovi bertemu dengan Trébol, Pika, Vergo, dan Diamante. Bersama mereka, Dovi lalu mulai membentuk armada besar pasukan Don Quixote, di mana dia banyak merekrut orang-orang kuat dan berbakat yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang merasa telah dibuang oleh dunia. Itulah kenapa dalam perjalanannya, bajak laut Don Quixote tidak hanya sekedar mengarungi lautan, tetapi membangun jaringan kejahatan yang lebih besar, yaitu menguasai perdagangan ilegal dunia bawah. Akibat dari hal itu, mereka pun seringkali melakukan berbagai tindakan kriminal, mulai dari menjarah banyak kota, merampok upeti milik kerajaan dunia, membuat kesepakatan bisnis ilegal, mengumpulkan banyak sekali hadiah, hingga akhirnya mereka pun berhasil menguasai kerajaan Dressrosa sebelum dapat diruntuhkan oleh aliansi Luffy dan Law. Kemudian dilihat dari struktur armada tempurnya, bajak laut Don Quixote menganut sistem hierarki yang dikontrol langsung oleh Doflamingo. Di bawah kendalinya terdapat 5 komandan elit yang selalu dia andalkan, dari mulai Trébol yang menduduki kursi simbol keriting, Pika yang menduduki kursi simbol skop, Diamante yang menduduki kursi simbol wajik, Vergo yang menduduki kursi simbol hati, dan juga Rocinante yang sempat menggantikan posisi Vergo. 3 dari komandan elit tersebut memiliki para perwira atau pasukannya masing-masing. Seperti Trébol, dia memimpin pasukan yang terdiri dari Viola, Giola, dan Sugar. Pika, dia memimpin pasukan yang terdiri dari Baby Five, Buffalo, dan Gladius. Serta Diamante, dia memimpin pasukan yang terdiri dari Delinger, Magfish, Senorping, dan juga Lauji. Selain itu, ada juga beberapa anggota lain yang tidak disebutkan status pangkatnya, seperti contohnya Bellamy dan Monet yang dirasa memiliki pengaruh cukup besar di keanggotaan bajak laut Don Quixote. Oke teman-teman, untuk mengetahui apa saja kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota, khususnya ke-18 orang ini termasuk Dovi, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Bellamy. Berbeda dari anggota kebanyakan, Bellamy sempat diberi hak untuk memiliki sebuah kelompok, di mana dia menamai kelompoknya sebagai bajak laut Bellamy yang beroperasi di wilayah Mocktown. Dalam setiap pertarungan, Bellamy seringkali mengandalkan kekuatan fisiknya yang brutal, khususnya ketika dia menggunakan buah iblis tipe Paramecia Bane Bane Nomi, yang mana kemampuannya yaitu merubah anggota tubuh menjadi pegas. Dengan memanfaatkan daya dorong pegas, Bellamy mampu menghasilkan mobilitas pergerakan yang luar biasa. Dia dapat melompat, memantul, dan menghindari serangan lawan dengan kecepatan tinggi. Bahkan tak hanya itu, dia juga dapat memperkuat daya serangan fisiknya, entah itu dilakukan dengan cara menerjangnya, menusuknya, ataupun memukulnya. Berikut adalah 3 teknik kuat yang pernah Bellamy tunjukkan sejauh ini, di antaranya Spring Snipe, merubah kedua kaki menjadi pegas untuk melontarkan diri dan menghantam musuh dengan pukulan cepat dan kuat. Spring Death Knock, merubah lengan menjadi pegas untuk membuatnya dapat melepaskan pukulan dari jarak jauh. Dan terakhir Spring Hopper, teknik pamungkasnya yang membuat Bellamy dapat meluncur ke sana kemari, memantulkan kaki pegasnya untuk meningkatkan daya serangan yang lebih cepat dan mematikan. Selain dibekali kekuatan buah iblis, Bellamy juga sempat menunjukkan kemahirannya dalam menggunakan haki. Pertama yaitu Bushoshoku Haki yang dia tunjukkan pada saat bertarung melawan Luffy, dan juga Kenbunshoku Haki yang dia tunjukkan pada saat pertarungannya di panggung Colosseum. Monet. Diungkap dalam SBS-nya, Monet merupakan kakak perempuan dari Sugar, di mana dia berperan sebagai agen dalam yang mengawasi penelitian Caesar Clown di Panghazard. Dengan sosoknya yang berwujud harpi, Monet tentu dibekali kemampuan untuk bisa terbang. Dia juga dibekali cakar yang sangat kuat, memungkinkannya untuk dapat menahan serangan pedang atau bahkan membantunya dalam menggunakan senjata. Selain itu, Monet juga dibekali buah iblis tipe Logia Yuki Yuki no Mi. Buah ini memberinya kemampuan untuk dapat menciptakan, mengendalikan, serta merubah tubuh menjadi salju.
Penguasaan Monet terhadap elemen salju ini dinilai sangat tinggi. Dia mampu merubah area di sekitar menjadi ladang bersalju, membaur menjadi salju untuk menghindari serangan, menurunkan suhu tubuh seseorang hingga perlahan membeku, serta mampu memadatkan salju untuk melancarkan berbagai variasi serangan dan pertahanan. Berikut adalah teknik-teknik kuat yang pernah Monet tunjukkan, di antaranya yaitu Hadagatana, melancarkan tebasan menggunakan kedua sayap yang sebelumnya telah dibekukan menjadi berbilah tajam. Yukirabi, melepaskan bola salju berbentuk kelinci yang dapat ditembakkan dengan jumlah cukup banyak. Fubuki, menghembuskan badai salju dari mulut yang bisa menjebak lawan ke dalam pusaran badai. Kamakura Jushoshi, menciptakan penghalang kubah salju berlapis yang ketahanannya sanggup mengurung atau memenjarakan lawan. Dan terakhir Manen Yuki, teknik pamungkas Monet yang membuatnya dapat berubah menjadi manusia salju. Dalam wujud ini, dia dapat meningkatkan potensi kemampuan bertarung, termasuk menyerang lawan secara brutal dengan gigi esnya yang dapat membekukan daging. Manen Yuki! Baby Five. Bisa dibilang anggota satu ini memiliki backstory yang cukup sulit, di mana dia yang tinggal di sebuah desa terpencil selalu dianggap oleh ibunya sebagai orang yang tidak berguna. Sebab itulah dari sana Baby Five menjadi terobsesi untuk melayani orang lain. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya sangat berguna, termasuk ketika direkrut oleh kelompok bajak laut Don Quixote ataupun ketika dia dinikahi oleh sang pujaan hati bernama Sai. Kemudian berbicara soal kekuatannya, Baby Five memiliki buah iblis tipe paramesia Buki Buki no Mi. Buah ini memberinya satu kemampuan khusus, yaitu dapat merubah bagian tubuh menjadi senjata. Melalui kemampuan ini, Baby Five mampu memaksimalkan keahliannya sebagai seorang ahli senjata. Dia bisa berubah menjadi senjata apapun yang dirinya inginkan, mau itu pistol, pedang, meriam, atau bahkan rudal sekalipun, semuanya sanggup dia kerahkan untuk dapat melancarkan serangan. Berikut adalah teknik-teknik perubahan senjata yang pernah Baby Five tunjukkan, di antaranya Espada Girl, merubah tubuh bagian atas menjadi pedang besar yang mampu memotong apapun. Revolver Girl, merubah bagian kaki menjadi senapan raksasa yang mampu menembak dengan cukup cepat. Sickle Girl, merubah kakinya menjadi sebilah sabit besar yang mampu memenggal atau menusuk pertahanan lawan. Dan terakhir Missile Girl, merubah keseluruhan tubuh menjadi rudal yang mampu dikendalikan hingga menghasilkan ledakan sangat besar. Bukimorphose! Revolver Leg! Buffalo. Anggota bertubuh gempal ini seringkali bersama Baby Five, entah itu dalam kesehariannya, dalam tugasnya, ataupun dalam pertempurannya. Kekuatan utama yang dimiliki Buffalo terletak pada buah iblis tipe paramesia Guru-Guru no Mi, yang mana kemampuannya yaitu merubah bagian tubuh menjadi baling-baling layaknya manusia rotasi. Dengan kemampuan ini, Buffalo mampu terbang di udara dengan sangat bebas. Dia bahkan sering dijadikan moda transportasi bagi rekannya karena dinilai sangat efektif dalam misi perjalanan jarak jauh. Selain itu, Buffalo juga dapat memanfaatkan kemampuan rotasinya untuk keperluan lain, sebut saja misalnya pada teknik Topu Mata Saburo. Di sini dia mampu mempercepat putaran baling-baling untuk menciptakan hembusan angin yang cukup kuat. Dan juga pada tekniknya bernama Guru-Guru Toshaho, di sini dia mampu memutar lengannya 360 derajat untuk memperkuat serangan kombinasinya bersama Baby Five. Gladius. Di antara pasukan Pika, Gladius adalah sosok yang paling kuat. Secara dia sudah menjadi seorang perwira sejak Buffalo dan Baby Five masih anak-anak. Selain dibekali kekuatan fisik yang hebat, Gladius juga dikenal sebagai penembak jitu. Hal itu terlihat dari bagaimana dia sempat mengajari Law cara menembak dan juga dari kebiasaannya yang sering membawa pistol disertai kacamata teleskopnya. Di samping itu, Gladius juga memiliki buah iblis tipe paramesia Pamu Pamu no Mi. Kekuatannya yaitu membuat dirinya dan benda apapun membengkak hingga terpecah menghasilkan ledakan.
Ketika digunakan pada dirinya sendiri, Gladius mampu membengkakkan anggota tubuh sesuka hati. Tanpa perlu takut terkena dampaknya, dia dapat memecah tangan untuk menghanguskan tubuh lawan dari cengkraman, ataupun memecah rambut beracunnya untuk melumpuhkan tubuh lawan dari jarak jauh. Kemudian ketika digunakan pada sebuah benda, Gladius hanya perlu menyentuhnya untuk menghasilkan efek ledakan. Seperti contohnya memecah helm untuk meluncurkan pecahan tajam, memecah peluru untuk menembakkan peluru ledakan, ataupun memecah permukaan tanah untuk menghasilkan bom ranjau alias bom peledak. Dan berikut adalah 2 teknik terkuat yang dimiliki Gladius, diantaranya yaitu: pertama, Fashion Punk, membengkakkan tubuhnya sendiri menjadi balon raksasa untuk menciptakan ledakan besar disertai jarum beracunnya yang menyebar ke segala arah. Dan yang kedua, Punk Rock Super Arena, membengkakkan suatu area besar untuk menciptakan efek ledakan dengan daya hancur yang sangat dahsyat. Super Arena. Lao Ji. Pria tua satu ini memiliki penampilan yang sangat unik, di mana dia selalu mengenakan seragam ketat berwarna biru merah layaknya superhero. Kekuatan bertarung yang dimilikinya tidak didasarkan pada buah iblis, melainkan pada seni bela diri bernama Jioken, sebuah gaya bertarung yang mampu memperkuat fisik orang-orang tua. Dengan gaya bertarung ini, Lao Ji dapat mengabaikan usia tuanya. Dia bisa bertarung bebas layaknya para petarung muda, mau itu kecepatan, kelincahan, pukulan, ataupun tendangan, semuanya sanggup dia kerahkan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Apalagi di sini Lao Ji juga dapat memperbesar massa kekuatan otot. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan metode Qigong, yaitu menyimpan energi dan kekuatan dari masa muda. Dengan diaktifkannya kekuatan otot yang tersimpan, Lao Ji mampu mengerahkan satu teknik terkuatnya, itu adalah Ji no Kokuin, menyerang lawan dengan kecepatan tinggi dan meninjunya hingga meninggalkan tanda huruf Ji. Ji no Kokuin. Dellinger. Terlahir dari ras manusia dan manusia ikan, Dellinger yang ditelantarkan keluarganya sudah bergabung ke dalam kelompok sejak masih bayi. Dengan sosoknya sebagai hibrida, Dellinger tidak dibekali kekuatan buah iblis, namun sebagai gantinya dia memiliki kekuatan fisik hebat layaknya seorang manusia ikan. Kekuatan fisik yang dimilikinya tentu dinilai sangat kuat, terutama pada bagian kaki yang membuat Dellinger mampu menumbangkan lawan hanya dengan satu tendangan. Seperti pada teknik bernama pistol high heel, melayangkan tendangan ke arah perut untuk dapat menghempaskan tubuh lawan, dan juga pada tekniknya bernama danto high heel, melayangkan tendangan ke arah leher untuk dapat memenggal kepala lawan. Melalui kaki supernya ini, Dellinger juga mampu menunjukkan kecepatan yang sangat tinggi, yang mana dengan kecepatannya inilah dia pun dapat melancarkan serangan mematikan, seperti menusuk tubuh lawan menggunakan sepasang tanduk di atas kepala, ataupun menggigit tubuh lawan menggunakan taring-taring tajamnya sebagai manusia ikan. Danto high heel. McFist. Dijelaskan dalam databooknya, McFist memiliki masa lalu yang cukup kelam, di mana dia selalu diburu oleh para pembunuh karena sudah memakan buah iblis. Buah iblis yang dimilikinya adalah tipe Paramecia Tontonomi. Buah ini memberinya satu kemampuan utama, yaitu dapat meningkatkan berat badan berkali-kali lipat. Dalam penggunaannya, McFist yang bertubuh besar biasanya akan melompat ke udara, menjatuhkan diri dengan kecepatan tinggi, sembari meningkatkan berat badan untuk memberi hantaman keras pada tubuh lawan. Serangan hantamannya ini juga dapat diperkuat dengan penggunaan sebuah perisai baja. Bahkan tak hanya itu, dia juga dapat meningkatkan berat badannya hingga ribuan ton, dari mulai 10 ton, 1000 ton, sampai 10.000 ton. Jigoku no Manton Vice. Senor Pink.
Di balik penampilan konyolnya, Senor Pink memiliki kisah masa lalu yang sangat tragis. Dia yang saat itu ditinggal mati anaknya, rela mengenakan pakaian bayi demi menghibur sang istri yang dilanda kelumpuhan. Bahkan setelah sang istri meninggal pun, dia tetap mempertahankan gayanya tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sangat mencintainya. Kemudian berbicara soal kekuatan bertarung, Senor Pink dibekali fisik kuat layaknya seorang pegulat, di mana dia mampu membanting lawannya ke tanah dengan sangat keras, menyeruduk lawan menggunakan kedua tangan, ataupun mampu bertahan dari gempuran serangan fisik milik lawan. Selain itu, Senor Pink juga dibekali buah iblis tipe Paramecia Sui Sui no Mi, yang mana kemampuannya yaitu berenang bebas di dalam permukaan padat. Dengan kemampuan ini, Senor Pink mampu bermanuver melewati tanah, dinding, dan bangunan padat lainnya, memungkinkannya untuk dapat melancarkan serangan tak terduga, menghindari serangan, ataupun menjalankan aksi penyusupan. Satu teknik terkuat yang sempat dia tunjukkan yaitu Nyan Nyan Suplex Baby Buster. Teknik ini dilakukan dengan mendorong tubuh lawan sambil berenang hingga ke atas gedung, yang mana setelah mencapai puncaknya, dia pun akan melompat ke udara dan segera melakukan suplex dari ketinggian langit. Nyan Suplex Baby Buster. Viola. Bergabungnya Viola ke dalam kelompok sebenarnya dilakukan secara terpaksa. Hal itu dikarenakan dia ingin melindungi nyawa ayahnya yaitu Raja Riku yang saat itu hendak dibunuh Doflamingo. Direkrutnya Viola oleh Dovi bukan didasarkan pada kemampuan bertarung, tetapi karena sosoknya yang sangat anggun, di mana dia mampu memanipulasi orang lain dengan tipu muslihatnya yang mempesona. Apalagi Viola juga dibekali buah iblis yang sangat berguna bagi Dovi, itu adalah tipe Paramecia Giro Giro no Mi yang kekuatannya berkisar pada penglihatan menembus batas. Ada 3 kemampuan utama yang sejauh ini pernah ditunjukkan Viola dari buah iblisnya. Pertama yaitu Peeping Mind. Ini adalah kemampuan yang membuat Viola dapat melihat dan mentransfer pikiran orang lain. Melalui kontak visual, dia bisa membaca kebohongan, menyusuri ingatan, ataupun menemukan kenangan mereka. Bahkan tak hanya itu, di sini dia juga dapat membagi ingatannya pada seseorang untuk membantunya dalam menyampaikan informasi secara cepat. Kedua yaitu Sendrigan. Ini adalah kemampuan pengintai yang membuat Viola dapat melihat jangkauan area luas. Saking luasnya, dia sanggup memantau radius 4000 km layaknya CCTV berjalan. Dan yang ketiga yaitu Hierro Lagrima. Ini adalah kemampuan yang membuat Viola dapat melancarkan aksi serangan. Serangannya ini berasal dari air mata yang dia ubah menjadi proyektil berbentuk ikan paus. Berbekal kemampuan buah iblisnya inilah, tidak heran jika Viola sangat diminati oleh Dovi. Secara buah iblis ini dinilai sangat berguna, mau itu untuk keperluan pengintaian, intelijen, ataupun komunikasi dengan sangat efektif. Hierro Lagrima! Giola. Entah dari mana asalnya, tapi yang jelas wanita tua berpenampilan nyentrik ini memiliki gairah yang sangat tinggi jika berbicara soal karya seni. Seakan mencerminkan gairahnya itu, Giola dibekali buah iblis tipe Paramecia atau Autonomi, yang mana kekuatannya yaitu mampu merubah semua benda atau manusia menjadi karya seni abstrak. Dengan cara menciptakan awan pikiran lalu melemparkannya ke arah target, maka tubuh target seketika akan berubah, tubuhnya terdistorsi ke dalam bentuk karya seni mirip seperti mainan, bahkan senjata atau benda yang diubah pun akan langsung kehilangan fungsinya dan menjadi tidak berguna. Selain itu, dalam animenya kita juga bisa melihat adanya 2 teknik lain yang sempat ditunjukkan Giola dari buah iblisnya. Pertama yaitu Dying Art, menjebak korban ke dalam mural raksasa yang secara perlahan menyerap tubuh mereka dan mengambil nyawa mereka. Serta yang kedua yaitu Heaven's Do Art, menciptakan dimensi tersembunyi untuk menjebak semua lawan-lawannya, membuat Giola dapat dengan bebas memanipulasi apapun menjadi karya seni, entah itu merubah tubuhnya sendiri menjadi seni abstrak raksasa, ataupun merubah setiap serangan milik lawan menjadi bagian dari seninya yang dapat dia lancarkan balik. 爆発する解放とSugar.
Wanita mungil satu ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan saking pentingnya dia sampai harus terus diawasi oleh Trébol demi bisa menjaga kekuasaan bajak laut Don Quixote di Dressrosa. Perannya yang sangat vital ini didasarkan pada kekuatan buah iblis milik Sugar. Itu adalah buah iblis tipe Paramecia Hobi Nomi. Kemampuannya yaitu merubah semua makhluk menjadi mainan hidup. Cukup hanya dengan menyentuh target, Sugar dapat merubah target tersebut menjadi mainan, dan siapapun mereka yang telah diubah nantinya akan dilupakan oleh semua orang, entah itu nama, kehadiran, ataupun kenangan, semuanya langsung terhapus di ingatan orang-orang terdekat, membuatnya pun hanya akan dianggap tak lebih dari sekedar mainan. Lebih lanjut lagi, Sugar juga dapat mengerahkan 3 teknik lain dari kemampuan ini. Pertama yaitu Keiyaku, memberi kontrak khusus pada mainan hidup untuk menuruti satu aturan yang tidak bisa dilanggar. Kedua yaitu Little Blackbeards, menyentuh banyak target dengan sangat cepat dan merubahnya menjadi boneka beruang hitam. Lalu yang ketiga yaitu Atamawari Ningyo, merubah 8 orang menjadi satu boneka besar yang memiliki ketahanan sangat tinggi disertai rahang kuatnya yang mampu menghancurkan tengkorak. Corazon. Bergabungnya Corazon sebenarnya didasarkan pada satu motif, yaitu adalah menghentikan aksi kejahatan kakaknya yaitu Dovi dengan menjadikan dirinya sebagai agen rahasia angkatan laut. Keahliannya sebagai mata-mata dinilai sangat hebat. Corazon mampu menyembunyikan identitasnya di hadapan semua kru Doflamingo, bahkan dengan kecerdikannya dia pun mampu mencuri buah iblis Ope-Ope Nomi di sebuah tempat pelelangan. Apalagi keahliannya ini juga ditunjang dengan buah iblis tipe Paramecia Nagi-Nagi Nomi yang mana kekuatannya yaitu mampu menghilangkan suara. Ada 2 teknik yang pernah Corazon tunjukkan dari buah iblisnya. Pertama yaitu Silent, menciptakan medan kedap suara di area sekitar, mencegah adanya suara keluar atau masuk, dan berfungsi untuk menyampaikan informasi yang sangat rahasia. Dan kedua yaitu Calm, menghilangkan suara yang ditimbulkan oleh objek apapun termasuk oleh dirinya atau orang lain, dan berfungsi untuk menyelinap tanpa perlu takut menarik perhatian lawan. Silent. Vergo. Perwira elit satu ini harus rela melepas kursinya pada Corazon. Hal itu dikarenakan dia diberi tugas oleh Dovi untuk menjadi mata-mata di angkatan laut sekaligus mengawasi Caesar di Panghazard. Kekuatan bertarung yang dimiliki Vergo terletak pada kemampuan fisik, khususnya penggunaan teknik Rokushiki, sebuah teknik bertarung tangan kosong yang sering digunakan oleh para agen Cyberpol. Penguasaan Vergo terhadap teknik Rokushiki terbilang luar biasa. Dia mampu menggunakan Shigan untuk menikam beberapa marinir di Panghazard, menggunakan Geppo untuk melarikan diri dari gas beracun, menggunakan Soru untuk menghentikan Lau mengambil hatinya, dan juga menggunakan Tekai untuk menahan tendangan Diablo Jambe milik Sanji. Di samping itu, Vergo juga dibekali penguasaan haki yang sangat kuat, terutama Busoshoku hakinya yang mampu melapisi seluruh tubuh untuk memperkuat serangan fisik. Bahkan tak hanya itu, dia juga mampu melapisi senjata bambunya dengan haki, yang mana melalui tekniknya bernama Onitake, dia pun sanggup mematahkan senjata batu laut milik Smoker. Onitake. Pika. Di balik tubuh besarnya, Pika ternyata memiliki suara mungil yang sangat melengking. Saking melengkingnya, itu sudah cukup untuk membuat semua orang tertawa saat dia berbicara. Namun terlepas dari suara mungilnya, Pika dibekali kemahiran yang hebat dalam menggunakan pedang. Ditambah lagi, dia juga mampu menguasai haki seperti Kenbunshoku ataupun Bushoshoku yang membuatnya bisa melapisi seluruh tubuh dengan haki. Selain itu, Pika juga memiliki kekuatan buah iblis tipe Paramecia Ishi Nomi yang mana kemampuannya yaitu menyatu dengan segala jenis batu. Dengan kemampuan buah iblis ini, Pika dapat membaur ke dalam batu dan mengendalikannya sesuka hati.
Dia bisa menjadi manusia batu itu sendiri, melepaskan pukulan yang sangat keras layaknya batu, menghindari dampak serangan milik lawan, merubah tata letak suatu bangunan area besar, dan juga mampu menciptakan tubuh raksasa dari batu yang ukurannya sangat besar melebihi raksasa kuno. Berikut adalah 4 teknik serangan yang pernah Pika tunjukkan dari buah iblisnya. Pertama yaitu Pulpo Stone, merubah tangan menjadi tentakel batu untuk menyerang lawan dari jarak jauh. Kedua yaitu Charleston, memunculkan paku-paku batu raksasa untuk menusuk tubuh lawan. Ketiga yaitu Ishiusu, meluncurkan 2 pilar batu berduri untuk menghimpit tubuh seseorang. Dan keempat yaitu Bite Stone, menciptakan replika kepala batu berukuran besar untuk menggigit atau melahap tubuh lawan. Diamante. Diamante adalah pemilik panggung Corrida Colosseum, di mana dia mendapat gelar sebagai pahlawan Colosseum karena dinilai memiliki kekuatan bertarung yang sangat hebat. Selain dibekali Ken Bunshoku dan Bushoshoku, Diamante juga dibekali keterampilan berpedang layaknya gladiator. Bahkan dengan kemahirannya itu, dia pun memiliki satu teknik kuat bernama Hangetsu Glaive, sebuah teknik tebasan angin yang sanggup memotong apapun. Belum lagi Diamante juga dibekali buah iblis tipe Paramecia Hira-Hiranomi, yang mana kekuatannya yaitu mampu memanipulasi sebuah objek atau dirinya menjadi kain bendera. Apapun yang telah diubah menjadi kain nantinya akan tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Itulah kenapa ketika digunakan pada diri sendiri, Diamante sering memanfaatkannya untuk menghindari serangan ataupun melayang di udara karena sifatnya yang menjadi elastis dan juga lentur. Lain halnya ketika digunakan pada sebuah benda, Diamante dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk menyerang, seperti pada teknik Corrida Glaive merubah pedang menjadi kepala banteng untuk memberi hantaman keras, Army Bendera merubah tanah menjadi bergelombang untuk menghambat pergerakan lawan, dan juga pada teknik Vivera Glaive merubah pedang menjadi lentur layaknya cambuk untuk melancarkan tebasan dan tusukan dari segala arah. Selain itu, di sini Diamante juga dapat membatalkan efek kemampuan kain sesuka hati, membuatnya mampu melepaskan serangan dan pertahanan yang tidak terduga, seperti mengembalikan bentuk jubah yang sebenarnya terbuat dari baja, mengembalikan bentuk gada besi dari sebuah kain, ataupun mengembalikan bentuk bola berduri yang dapat dia gunakan untuk mengerahkan satu teknik pamungkas, yaitu Death Enjambre, menghujani tubuh lawan dengan ratusan bola berduri. Hangetsu Glaive. Treble. Bisa dikatakan Treble adalah tangan kanan Doflamingo, karena memang sedari dulu dialah orang yang telah memantik Dovi untuk membangun kelompok Don Quixote. Selain dibekali Ken Bunshoku dan Bushoshoku Haki, Treble juga memiliki kekuatan buah iblis. Itu adalah buah iblis tipe Paramecia Beta-Beta Nomi yang kekuatannya mampu menciptakan dan mengendalikan lendir. Jumlah lendir yang dapat dihasilkan Treble sangat tidak terbatas. Dia dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan, mau itu menciptakan mantel berlendir untuk mengelabui lawan, memanfaatkan kekentalan lendir untuk menyerang, ataupun memanfaatkan daya rekat lendir untuk menahan objek apapun. Di samping itu, lendirnya ini juga mudah sekali terbakar, cukup dengan satu percikan api saja, itu sudah mampu menghasilkan ledakan sangat besar. Berikut adalah teknik-teknik yang pernah Treble tunjukkan dari buah iblisnya, di antaranya yaitu Beta Beton Meteora, melepaskan lendir berbentuk rantai untuk membanting kapal berukuran besar. Beta Beton Launcher, meluncurkan lusinan bola berlendir untuk mengubur tubuh lawan. Hanamizu Shinken Shirahadori, memanipulasi ingus yang keluar dari hidung untuk menahan serangan, dan juga Battle Launcher, menembakkan bola peledak berlendir untuk dapat membakar tubuh lawan. Beta Beton Launcher. Doflamingo. Sebagai kapten bajak laut Don Quixote, rasanya tak perlu kita ragukan mengenai kekuatan yang dimiliki bos besar satu ini. Dovi memiliki segala aspek yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Dia sangat kuat, cepat, cerdas, dan begitu lihai dalam memanfaatkan situasi pertempuran.
Apalagi dia juga adalah seorang master pengguna haki, mau itu Hoshoku, Bushoshoku maupun Kenbunshoku, semuanya berada di level yang berbeda. Ditambah lagi, Dovi juga dibekali buah iblis tipe Paramecia Ito Itonomi yang mana kemampuannya yaitu mampu menghasilkan dan memanipulasi benang tipis yang sangat tajam. Penggunaan dari kemampuan buah iblis ini dinilai sangat beragam, bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, dan juga untuk keperluan lainnya. Dari segi serangan, Dovi mampu melepaskan 5 benang tajam yang dapat menusuk target, melancarkan tali cambuk panas yang memiliki jangkauan luas, melayangkan 5 benang kuat yang sanggup membelah apapun, dan juga memasang beberapa benang pada kaki untuk melancarkan tendangan yang dialiri haki. Kemudian dari segi pertahanan, Dovi mampu menciptakan jaring laba-laba untuk menahan sebuah benda besar, dan juga menyembuhkan organ dalam yang terluka dengan menggunakan benang untuk sementara waktu. Lalu dari segi kegunaan lainnya, Dovi mampu menciptakan kloningan tubuh untuk dijadikan pion, menghubungkan benang pada awan untuk melayang di udara, mengendalikan banyak orang melalui benang layaknya boneka, dan juga menciptakan sangkar burung raksasa yang dapat memenjarakan banyak orang. Di luar dari kemampuan basicnya ini, Dovi juga mendapat beberapa teknik kuat saat mode awakening diaktifkan, seperti contohnya teknik Brick White menciptakan 2 benang berukuran raksasa untuk menghimpit tubuh lawan. Billow White melancarkan belasan benang besar untuk menyerang lawan dari arah manapun. Fluff Thread menembakkan puluhan benang tipis yang di bagian ujungnya telah dilapisi haki. Dan terakhir teknik terkuatnya God Thread menghasilkan belasan benang tebal dan tajam yang seluruh benangnya telah dialiri oleh haki. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Sebagai penutup, sedikit kita ulas terkait bagaimana nasib semua anggota elit bajak laut Don Quixote. Dari mulai Doflamingo, dia dikalahkan Luffy dan ditahan di penjara Impel-Down level 6. Treble pingsan di dalam pertempuran dan ditangkap marinir. Diamante dikalahkan Kairos dan ditangkap marinir. Pika dikalahkan Zoro dan ditangkap marinir. Vergo dikalahkan Lau dan terbunuh oleh ledakan di Panghazard. Corazon dibunuh oleh Doflamingo di masa lalu. Sugar dikalahkan Usopp dan ditangkap marinir. Giola dikalahkan Leo dan ditangkap marinir. Viola membelot dan bergabung kembali dengan keluarga kerajaan Riku. Senor Pink dikalahkan Franky dan ditangkap marinir. Megfish dikalahkan Hairudin dan ditangkap marinir. Delinger dikalahkan Cavendish dan ditangkap marinir. Lauji dikalahkan Sai dan ditangkap marinir. Gladius dikalahkan Bartolomeo dan ditangkap marinir. Buffalo dikalahkan Kairos dan ditangkap marinir. Baby Five membelot, menikah dengan Sai dan bergabung dengan angkatan laut Hapo. Monet dikalahkan Tashigi dan secara tidak sengaja dibunuh Sister Clown. Serta Bellamy dikalahkan Luffy dan memutuskan pensiun dari pembajakan. Oke teman-teman, itulah tadi penutup yang bisa kujabarkan. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.